ya tumbuh kerinduannya. Duhai adinda belahan jiwa, kupandang purnama bersinar cerah, tak seindah wajahmu yang bercahaya. Wah, paten lah pokoknya. Ecek-eceknya gitu, Bu. Tapi pas membaca itu, memang jantung itu berdetak itu. Ya, begitulah rindu. Beralih rindu itu kepada anak, kan begitu, Bu. Ya, suami pun sama. Terbagi cintanya kepada anak. Nanti kalau sudah anak lari ke cucu. Ya. Saat cucu itu menelpon, bukan kita yang nelpon, cucunya nelpon. Dibilang sama mantu kita, dibilang sama anak kita, "Mak, ini cucu mama minta telepon, rindu katanya sama nenek." Oh, ada rasa getar rindu itu. Sekarang kita belajar, ya, jalan rindu menuju Allah. Sholatnya 5 waktu setiap hari. Adakah dalam setiap geraknya itu rindu? Nah, maka minimal 3 jalan rindunya. Pertama adalah halawatul ibadah. Halawah itu artinya permen, manis. Ya, halawatul ibadah. Adanya rasa manis dalam beribadah. Ada rasa rindu dan cinta itu dalam ibadah yang kita lakukan. Itulah rindu. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Maka dikatakan ulama, Bapak Ibu, bagaimana hidup yang indah itu sebenarnya. Hidup yang indah itu bukan hanya bicara tentang hidup dengan hari-hari kita. Ya, datang pagi, kemudian tibalah siang, terbenam senja matahari, datanglah malam. Begitu saja setiap hari. Bekerja kita di waktu pagi, benar kan, Bu? Datang waktu siang, nanti istirahat, sore datang, akhir pun pulanglah kita kerja. Pulanglah ke rumah, ya, ketemu anak, ketemu keluarga, tidurlah kita, bangunlah lagi. Seolah-olah penantian hidup kita hanya menanti esok kerja lagi, esok kerja lagi, esok kerja lagi. Bukan begitu hidup yang indah, kata ulama. Apa hidup yang indah itu? Sejatinya hidup yang indah adalah dari satu ibadah ke ibadah lain dalam kerinduan dan kecintaannya. Ini namanya halawatul ibadah. Apa maksudnya? Hidup ini hanya penantian. Dari sholat isya ke sholat tahajudnya. Dari tahajud ke sholat sunat fajarnya. Kemudian berjemaah subuhnya. Kemudian syuruknya. Menunggu lagi dengan duhanya. Menunggu lagi dengan zuhurnya. Jadi hidup hanya menanti saja kapan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kerinduannya. Ya, kita nanti selesai pengajian ini, apa yang kita pikirkan dan rindukan malam ini mencari berkah Jumatnya, bangun tahajud malam Jumat. Atau yang belum terbiasa mulazamah dengan tahajudnya, belum bisa dia merasakan halawatul ibadah dalam sholat tahajudnya, berarti belum menemukan rindu di malam harinya. Orang rindu tak bisa tidur, Bu. Ya, Pak. Betul nggak, Pak? Namanya lagi rindu, Pak. Ya, terbayang-bayang wajahnya. Ya, terpeluk itu surat yang tertulis dengannya. Terbayang suami yang sudah tiada. Terbayang, tak bisa kita tidur membayangkan wajahnya. Gelisah jiwa kita. Maka obatnya apa? Salat wasta'inu, ya, bisabri wassalat. Jadi inilah halawatul ibadah. Jalan rindu menuju Allah adalah manisnya ibadah yang kita lakukan. Manisnya berjemaah di masjid. Ketaatan yang bertambah. Ziyadatul iman wa ziyadatul ta'ah. Ya, tambahnya iman, tambahnya ketaatan. Dan andai kata hilanglah ketaatan itu, menyesal diri. Seperti ibu yang harusnya bisa bertemu dengan cucu yang disayangi, anak yang disayangi, suami atau kekasih yang disayangi, nggak jadi ketemu, Bang. Kira-kira menyesal nggak, Bang? Kenapalah tadi tak ketemu? Tadi kemari cucu,
Lama kali mamak dipajak tuh. Ya, cucu keburu berangkat sekolah. Padahal rindu sekali sama cucunya. Aduh, tak sempat ketemu. Merasa kehilangan dalam rindunya. Atau begini, hilang mobil kita, hilang sepeda motor kita, hilang emas dan harta kita, hilang rumah kita. Kira-kira ibu merasa rugi apa rugi? Merasa rugi apa rugi? Ada mobilnya? Enggak ada kok merasa hilang gimana sih? Ya, andai kata punya, alhamdulillah. Nah, ya kan, terus hilang, pasti merasa rugi. Iya kan? Misalnya ibu ada yang bekerja atau dapat jatah dari suami, biasanya sebulan dapat jatah 100 juta, amin, ya kan? Terus janji suami, andai kau lembut hati, baik padaku, dan kau penuhi semua kewajiban cintamu kepadaku sebagai suamimu, bulan depan ku kali 27 kali lipat minimal dari 100 juta, jadi 2,7 miliar. Misal ini misal. Tiba-tiba, ya kan, ada yang tak cocok di suami, tak dapatlah ibu atau karyawan datang kau ya jam 4 pagi setiap harinya ke perusahaan, maka akan ku tambah gajimu 27 kali lipat, kata yang punya perusahaan. Kira-kira datang nggak orang ini, Bu? Insya Allah datang 27 kali lipat pula. Nah, pada satu masa dia ketiduran, bangunnya jam 5, jam 6, ya, pagi hari. Tak dapatlah dia 27 kali lipat tadi. Merasa rugi apa rugi? Halawatul ibadah. Kita kehilangan 27 kali lipat sholat berjemaah di masjid. Tak ada rasa penyesalan. Tidak rindu itu. Nah, itulah. Ibu, ya, dikatakan fatahajjad bihi nafilatallak. Maka dirikanlah sholat tahajud, ya, di sepertiga malammu. Allah turun ila sama'id dunya, turun ke langit dunia, menurunkan tangannya kepada hamba-hambanya. Hambaku yang sujud kepadaku, apa yang kau minta kepadaku, kemuliaanku anugerahkan kepadamu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Hidupmu akan kumuliakan, bangun tahajudmu, kata Allah. Cuman tiap malam tak pernah tahajud, tak merasa kehilangan, kemuliaan langit dan buminya hilang, tak merasa hilang, berarti tidak rindu menuju Allah. Pagi disambut dengan dunia dan seisinya. Ya, salat al-fajri raka'ataini. Salat fajar 2 rakaat, bukan lagi sebesar mobil, bukan lagi sebesar rumah, bukan lagi sebesar taman. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan ketika ibu bapak kehilangan dunia dan seisinya, gara-gara lupa atau terlambat sholat sunat fajar 2 rakaat, tak merasa hilang. Ini namanya bukan rindu. Masa kehilangan langit dan bumi tidak merasa kehilangan? Ini namanya halawatul ibadah. Jadi rindu menuju Allah awalnya itu apa? Bagi yang beribadah ini. Bagi yang beribadah, dia harus merasakan manis ibadah itu. Ketika azan dikumandangkan, maka dia terbayang bahwa Allah yang memanggilnya. Hambaku, hambaku, akulah yang maha besar itu. Ya, tinggalkan semua yang kecil-kecil, datanglah kepadaku yang maha besar itu. Kecil rumahmu, kecil masakanmu, kecil cucian bajumu, kecil gosokan bajumu. Ini gara-gara gosok baju pun terlambat sholat. Gara-gara masak ikan asin, terlambat sholat. Gara-gara numbuk daun ubi tumbuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanggunglah kentang. Kena tanggung katanya. Ya kan? Numbuk kentang pula dia. Ya kan? Masak sop sama perkedel. Kalah Allah sama perkedel. Itulah agak-agaknya. Halawatul ibadah. Kerja berapa sih gajimu dalam sehari itu? Sampai-sampai kau meninggalkan Allah. Gara-gara sesuap nasimu yang menjadi kotoran setelah kau makan itu. Kau tinggalkan Allah gara-gara sesuap nasimu. Kau tahu kapan datang subuhnya. Tahu kapan zuhurnya. Ada waktu asarnya. Mengapa waktu tidur ditetapkan mendekati asarnya? Jadi kelewatan, Bu. Betul nggak? Berarti nggak rindu itu. Tidak dia siapkan waktu khusus.
Kita mau nikah tanggal berapa? 2025, ya kan? 25 bulan 5 2025, udah lewat kemarin. Ada yang nikah tanggal 25 bulan 5 2025, dia tetapkan. Ya, sudah dia paskan itu tanggal pernikahan. Nggak mungkin ya nikahnya diundurkan. Iya kan? Sementara ini waktu sholat adalah waktunya Allah, bukan hanya waktu pernikahan. Pernikahan bisa cerai, betul? Bisa mati sebelum tanggalnya, atau bisa mati sesuai tanggalnya. Tapi cinta kepada Allah abadan abada, selama-lamanya. Di dunia cinta rindu kepada Allah akan berlanjut ke alam barzah, berlanjut ke hari kebangkitan, berlanjut ke hari hisab perhitungan, berlanjutlah dengannya di akhirat, surga atau neraka. Lebih abadi cinta kepada Allah. Halawatul ibadah. Jadi kalau ada panggilan dari Allah, panggilan rindu. Allah sedang rindu ibu, dipanggil lagi. Besok subuh Allah rindu lagi, kita pun rindu kepada Allah. Sebenarnya Allah mengajarkan rindu dalam setiap nafas kehidupan kita. Tak ada anak, ayah, anak ibu yang merindu 5 kali sehari harus bertemu. Tak ada anak ibu itu sujud di kaki ibu 5 kali sehari. Ya bu, tak ada. Dia panggil nama ibu, ibu atau ibu manggil anaknya. Datang jam 5 pagi, anakku, bangunlah subuhmu. Gitu. Pernah ibu bangunin anak ibu subuh tiap hari? Pernah? Udah kawin dia ibu telepon juga subuh-subuh? Ada? Ada ibu telepon dia subuh-subuh? Ada ibu telepon dia zuhur? Ada ibu telepon dia asar setiap hari? Ada ibu telepon dia yang sekarang sudah punya anak tuh? Waktu kecil iyalah, subuhna, zuhurna, cubit kau ya. Sekarang udah jadi mama dia. Ada ibu telepon dia, tahajudnya. Ada ibu telepon tiap malam jam 2, jam 1 malam. Ibu telepon anak ibu, tahajudna ada tidak? Tak ada. Allah memanggil kita setiap saat. Wa minal laili fatahajjat, wa minal laili fatahajjat. Setiap datang malammu, bangunlah tahajudmu. Itu panggilan Allah. Setiap subuh, hayyalas shalah, hayyalal falah, as-salatu khairum. Siapa yang manggil itu? Allah, bukan muazin. Itu yang manggil Allah. Kumandangnya muazin. Ya, tapi sejati yang manggil Allah. Begitulah Allah mengajarkan jalan rindu menuju kepadanya. Jadi secinta-cinta kita kepada suami, secinta-cinta kita kepada anak, istri dan keluarga, tak ada yang lebih cinta dari Allah. Karena Allah panggil kita minimal 5 kali sehari. Tak ada anak kita nelpon 5 kali sehari ya. Ya bu, ada bu. Ada itu. Ibu telepon pun. Apalah mama nelpon aja. Lagi goreng ini, lagi masak ini, lagi mandiin sekecil nanti lah. Nelpon aja pun. Nelpon aja salah. Padahal kita rindu. Nah, tapi begitulah manusia. Allah tidak. Maka halawatul ibadah. Di sana ada manisnya ibadah. Maka dalam setiap ibadah itu panggilan rindu. Maka kau sebut namanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawablah panggilan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersahadat kita setiap azan itu. Bukan hanya bersahadat waktu kita masuk Islam. Setiap azan kita bersahadat. Benar nggak Pak? Wahai Allah, aku bersaksi bahwa Kaulah Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau, duhai Tuhan. Kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita deklarasikan cinta kita di menara-menara masjid. Siapa orang yang paling kita sayang manusia itu? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah. Tak ada panggilan yang lebih banyak di dunia ini dibanding panggilan salat setiap harinya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Qomat hayya 'alas shalah kali 5 waktu. 3 kali 5, 15 kali panggilan salat, 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 salat. 15 kali dipanggil. Ayolah salat, ayolah salat, ayolah salat, ayolah salat. Kurang sayang apa Allah sama engkau? Tak juga datang, tak juga datang. Sekali datang langsung di depan imam. Oh, ini kadang-kadang kan mentipu kali ya kan, belakang imam sekali-sekali dulu. Sekali datang langsung depan imam. Halawatul, tapi itu pun
terasa itu manisnya ibadah. Tak terbayang senangnya almarhum yang disolatkan walaupun tak pernah solat. Tak terbayang keluarga yang mungkin jarang juga solat. Tapi ketika ada almarhum di rumahnya disolatkan, senang apa senang? Tak pernah solat ke masjid, tak pernah wirid, tak pernah takziah. Cari masjid yang ramai Pak Haji. Pas pula hari Jumat meninggal, kan Pak Haji kan? Dibawa ke Masjid Agung, ribuan orang yang menyolatkan. Dicari masjid ramai itu. Numpang biasanya hari Jumat itu. Padahal belum tentu yang disolatkan itu tapi halawatul ibadah. Yang namanya manis ibadah itu nggak bisa dibohongi. Seburuk-buruk orang dalam ibadahnya, seburuk-buruk orang dalam sholatnya, tapi dia senang disolatkan waktu meninggal dunia. Betul apa tidak betul, Pak? Keluarganya pun bahagia. Alhamdulillah banyak yang nyolatkan. Bukan masalah banyak yang nyolatkan. Ya. Sementara yang disolatkan tak pernah solat. Artinya apa? Manisnya ibadah itu tidak bisa ditolak. Inilah manisnya kehidupan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan sampai ibu enak makan soto itu terasa gurihnya. Enak makan pisang goreng presiden sebelah tuh. 25.000 6 biji, wah, bukan nanggung tuh. Jadi kalau nggak enak nggak mungkin. Terpaksa bilang enak, mahal bu. Biasanya 1.000-nya satu ya kan. Kadang-kadang 500 masih di kampung tuh. Ini 25.000 6 potong. Terpaksa enak oh bilang. Kalau nggak kesel kita, mahal masalahnya. Mahal harganya. 6.000 sebiji potong itu kan. Jangan sampai kita bisa merasakan enaknya ya makanan-makanan yang kita cicipi, kopi yang kita minum. Lezat sekali rasanya durian itu. Tapi tak bisa kita merasakan lezatul ibadah. Lezatnya beribadah. Lezatnya takbir Allahu Akbar. Kita peluk Allah itu. Kapan lah kau peluk anakmu tuh? Paling waktu kecil aja. Udah besar mana mungkin kau gendong anakmu, kau peluk-peluk anakmu. Kau peluk Allah dalam dekapan sholatmu. Allah. Inna salati. Ya kan? Ya. Wa nusuki. Wa mahyaya. Wa mamati. Untukmu ya Allah. Engkau Allah yang maha besar itu. Segala puji hanya bagimu. Kan begitu kan Bu? Ini kalau jalan rindu dalam ibadah itu bisa dirasakan. Makanya selesai kita ibadah, merasakan manisnya ibadah, sebagaimana orang yang candu dengan kopinya, diteguknya kopinya, tenang jiwanya. Ya, seperti ibu yang suka apa ibu? Saya baru dapat sukun dari tetangga. Goreng sukun kan enak itu. Jarang-jarang dapat kan. Ada yang suka tebal, ada yang suka tipis-tipis. Ya, tadi buka puasa pakai sukun goreng tipis, campurkan bawang putih itu, agak gurih dia. Kayaknya enak kali, krenyes-krenyes dia. Begitu kan? Tenang kita. Terjawab perinduan kita makan sukun. Jangan sampai sholat ibadahmu, puasamu, baca Qur'anmu, sedekahmu, haji umrohmu dikalahkan dengan kelezatan duniamu. Termasuk dengannya malam Jumat. Ya, yang menjadi sunnah ibadah suami istri. Membunuh 60 kafir di malam Jumat. Satu ronde itu. Satu ronde. Malam Jumat. Ya kan? Kalau malam yang lain berapa? Dibunuh kafir. 40. Kalau tiap malam Ustaz? Tiap malam Ustaz? Ustaz? Kalau tiap malam? Belum tahu dia. Dia menang kumis saja tapi belum kawin dia. Belum merasakan jihad fisabilillah. Ya kan? Jadi kalau tiap malam satu kampung lah kita bunuh Israel itu kan. Bukan lagi 40-60. Itu kan lezatnya dunia itu. Lezatud dunia. Yaitu kelezatan ibadah. Suami istri. Puncak ibadah manusia itu. Itu paling lezat. Jangan sampai dalam kelezatan itu kau lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau engkau merasakan lebih lezat daripadanya dibanding ibadahmu kepada Allah. Itu tidak rindu kepada Allah. Makanya kadang bertanya, Ustadz kenapa lah anak sekarang payah kali. Bukan payah, kau buatnya nggak bawa-bawa Allah. Tak berwudu, tak sholat sunat hajat,
Ya, main gas saja, main gas. Tak ada wudhunya, ya, lagi memproduksi tak ingat Allahnya, lupa dia doanya, ya. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Jadi Bapak Ibu, inilah dia jalan yang pertama. Jalan yang kedua apa? Halawatun ni'mah. Ya, manisnya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hayatun thayyibah. Hidupnya penuh dengan kebaikan. Ini juga merupakan jalan kerinduan dari Allah. Kenapa? Karena kebaikan di bumi dibayar kontan. Kaya, rajin ibadah, banyak sedekah. Ini kan bagus kan, bukan? Tapi dia jadikan hartanya menjadi jalan rindu. Ya, kendaraannya menjadi jalan rindu. Rumah mewahnya jadi jalan rindu kepada Allah. Diundang yatim, diundang fakir, diundang miskin. Dibawa mobilnya, hujan, panas, badai. Tak pernah dia nggak ke masjid karena ada mobil yang mengiringinya. Wow. Jadi dia jadikan kekayaannya sebagai jalan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jalan rindu dalam kekayaan. Ya. Jadi ada orang hamba Allah ini yang kemudian dengan kaya dia taat. Dengan kaya dia taat. Jadi ada hamba taatnya itu dalam kekayaan. Ada hamba taatnya dalam kemiskinan. Ibu pilihlah. Kalau misal saya jadi tukang becak, rindu dalam sedekah saya, dari pagi sampai siang Jumatan saya cuma dapat 20.000. Bukan warna coklat kali 4, bukan warna ungu kali 2, warna hijau genep 20.000. Jalan kota infak Jumatan, duit di kantong tinggal berapa, Bu? Di tabungan tak ada duit, di rumah tak ada duit, cuman selembar itulah duit awak. Lewat kota infak, keluar dari kantong 20.000, warna apa tadi? Warna hijau. Artinya seluruh hartanya itulah yang dia miliki hari itu dia masukkan ke kota itu. Nah, jalan rindu dalam kemiskinannya. Kira-kira kalau si miskin punya duit 20 miliar, tiba-tiba jadi orang kaya 20 miliar, berani tidak dia memberikan 20 miliar masuk ke kota infak? Aku kuat kali Bu Santi lah, bukan ibu ini, yang tadi ceritanya. Kalau saya insya Allah Ustaz, kan begitu. Jadi itu namanya halawatun nikmah. Kalau tidak dapat manisnya nikmat dengan memberikan semua hartamu kepada Allah, seperti Abu Bakar Siddiq, ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, memberikan semua hartanya di jalan Allah, hati-hati dengan kayamu. Hati-hati. Kalau jabatanmu tidak menjadi keberkahan buat agama Allah, itu halawatun nikmah. Dia jadi komandan, maka semua prajuritnya wajib sholat bagi yang muslim. Siapa yang bisa jadi panglima? Hafalan Quranmu berapa juz? Yang 30 juz lebih berhak menjadi panglima. Yang bangun tahajud lebih berhak. Itu halawatun nikmah. Ya, dia nikmat mempunyai jabatan sebagai presiden, sebagai jenderal. Dia yang menentukan siapa menterinya. Kalau dia tahu nikmat itu, maka dia pastikan, menteri bagaimana? Sholat 5 waktumu. Andai kepada Allah saja kau ingkar, apalagi kepada aku dan rakyat Indonesia. Maka syaratnya menjadi pemimpin. Di bawah kepemimpinan saya, dia menjadi hamba yang baik. Harus merasakan halawatul ibadah. Kalau tidak, tak layak kau mendapatkan jabatan. Nah, itu harus kita yang jadi pemimpinnya. Namanya halawatun nikmah. Kalau kita tidak mempunyai kekuasaan, kekayaan, tak bisa kita berbuat apa-apa, Bu. Halawatun ni'mah. Ada kebahagiaan kalau saya ngasih. Setiap hari harus ada memberi. Saya sedekahkan 1 juta ton beras misalnya. Wow, itu ada kenikmatan. Ibu pernah ngasih tetangga, ngasih orang makanan yang enak yang ibu juga suka dengannya. Kemudian tersenyum wajah orang itu. Ada nggak rasa kebahagiaan? Ada.
Ya, beli nasi bungkus, ya sesekali, ya kasih orang di lampu merah atau begini. Biasanya lampu merah ibu ngasih warna apa? Abu, warna coklat. Coba sekali-kali ibu kasih warna merah. Lihat wajah dia. Lihat wajah yang terima uang ibu tadi. Gimana ekspresi bahagianya. Itu halawatun nikmah itu. Ya, kalau ibu kasih 2.000, kasih ya bu ya, lancar rezeki ya bu ya. Coba kasih 100.000. Ibu jalan masih berdoa dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, sampaikan dia di rumah. Lancarkan rezeki anak cucu semua keturunannya. Coba ibu kasih 100.000. Lihat wajahnya. Itu halawatun nikmah. Ya, jadi pimpinan. Ternyata ada yang masuk tanpa uang bayaran. 1% pun kau jadi kadis. Karena kau soleh. Kulihat kau jaga subuhmu ke masjid. Kutanya sama istri dan anakmu. Bagus tahajudmu. Bagus Senin Kamismu. Kuangkat kau jadi kadis. Karena sudah kutelaah, kuteliti, kulihat setiap hari kesolehanmu. Halawatun nikmah namanya. Ya, jadi ada kegelisahan hati kalau enggak memberi. Ada kegelisahan hati kalau tidak sedekah. Nggak enak rasanya kalau seminggu sekali nggak ngumrohkan orang. Oh, itu halawatun nikmah. Kok minggu ini belum kumrohkan pula? Siapa lagi yang mau kumrohkan? Nah, itu halawatun nikmah itu. Ya kan? Mobil mana lagi yang mau kasih sama orang? Ya, itu nikmat. Itulah dia nikmat. Banyak kali mobil ini nggak habis-habis. Kau ambil mobil itu untuk kau, untuk kau sana. Kamu apa lagi kau? Kau ambil aja kau. Oh, itu kalau halawatun nikmah begitu kita dapatkan. Begitu dia memang. Ya. Allahu Akbar, kata Umar bin Khattab. Sholat dia. Terbayang kebun kurmanya. Kebun kurma ini ganggu sholat pula. Datang dia ke Nabi. Nabi, kuwakafkan, kusedekahkan kebun kurmaku. Kenapa kata Nabi? Datang dia tadi waktu sholatku. Ganggu khusukku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dia halawatul ibadah. Halawatun nikmah. Nikmat puja kebun kurma. Ganggu ibadahnya. Dikasih Nabi itu semua kebun kurmanya. Kenapa? Karena ganggu Wah, itu jalan rindu itu. Itu jalan rindu. Ya, harta yang dititipin jadi jalan rindu kepada Allah. Sedekah terus, sedekah terus, sedekah terus. Bukan aku bersedekah. Ya, tapi Allah yang menitipkan hartanya kepadaku menjadi jalan pahalaku untuk bersedekah. Bukan aku yang bahagia bisa sedekah, bukan. Ya, tapi aku bersyukur masih ada si fakir dan si miskin yang menerima sedekah. Bukan karena hebat kali aku sedekah. Kebetulan masih ada si fakir dan si miskin, maka bersyukurlah masih ada fakir miskin yang menerima uang 2.000 kau tuh. Masih ada yang senyum kok kasih 2.000. Cucumu aja nggak mau dikasih 2.000. Kasihlah uang lebaran 2.000 kalau nggak dilemparnya, ya kan Pak? 10.000 ya kadang-kadang lemparnya. Apa ini 10.000 katanya? Minimal 50. Udah pandai cucu kita. Udah pandai dia. Ya, warna ungu nggak laku, warna hijau nggak laku. Apalagi 2.000 dikali 10, ya kan? Hijau apa? Abu semua, ya kan? Biar nampak 20.000. Nggak laku sama dia. Merah baru laku sekarang sama anak-anak. Biru. Ada fakir miskin yang menerimamu 2.000, mendoakanmu dalam kebaikan. Bersyukurlah 2.000mu masih laku di kota infak. Karena kota infak itu nggak bisa ngomong juga. Kalau bisa ngomong dia lancip mulutnya. Si ini ya kau kasih katanya. Yang merah tak pernah kau kasih ya. Angkanya yang merah sama si abu-abu berantem di kota infak itu. Enaklah kau bu ya. Kau lah yang enak. Kau ke mall, ke Carrefour, ke Manhattan, ke Podomoro, ya kan? Ke Kampung Madras kau makan mie rebus, nasi goreng, sate padang, sate kacang, kau lah merah enak. Aku ini apalah? Kalau nggak di sini, paling tukang parkir. Parkir pun udah warna coklat sekarang, nggak warna abu-abu, ya kan? 5.000 sekarang parkir bu. Paling toilet lah. Aku kalau nggak di kotak toilet, kotak masjid ini adalah tempatku katamu abu, ya kan? Kalau bilang semerah, tapi kau yang enak, kau yang masuk surga. Aku agak payah masuk surga ini, kan? Aku agak payah, lebih sering ke pajak ikan dibanding di masjid Tajul Madras. Kalau nengok jilbab, nengok tas cepat kali keluar merah tuh. Ah, cocok ini. Ini yang ku mau, ini yang ku mau. Udah lama aku bikin ini. Ah, itu kan? Giliran kota infak. Pokoknya bawa ke masjid kalau enggak apa abu-abu
coklat ungu, paling tinggi ungu. Paling tinggi ungu, merahnya ditinggal aja di rumah biar nggak salah ambil. Sekali salah masuk kan hubungi BKM. Bang, ini bang, aduh salah masuk, yang merah tadi masuk bang, rencanaku 5.000-nya, bisa balik 95 bang. Itu kacau tuh. Udah masuk pun balik lagi dia. Pas sudah pulang jemaah semua, dipanggilnya pula BKM. Salah masuk kan aku tadi, kok yang merah pula lah. Kupikir tadi yang ungu, beli aku nih tadi kok kurang duit, rupanya udah masuk kota infak, ya kan? Digedor-gedor emang tadi, ya kan? Digedor-gedornya, balikkan 95 boleh kan? Inilah dia. Itu dia halawatun nikmah. Jadi kalau belum sampai pada derajat itu, usahlah jadi orang kaya. Nggak usahlah jadi pemimpin. Kenapa? Jadi musibah. Ya, jadi kenikmatan yang menjauhkanmu dari manisnya ibadahmu itu jalan kesesatan, bukan jalan kerinduan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Ya, karena terlalu banyak nikmat yang nggak sempat ke masjid. Di mana ini bang? Eropa. Takziah tetangga meninggal di mana bang? Gongju Cina katanya. Ya kan, pengajian bulanan bang di mana bang? Lagi di Singapura. Jalan-jalan kebanyakan duit. Makanya duduk masjid tahunya aku nih. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Duduk sini aja macam mana lagi? Alhamdulillah. Nah, itu namanya halawatul musibah. Nah, ini yang ketiga jalan rindu. Yang pertama tadi apa bu? Halawatul manisnya ibadah. Yang kedua manisnya kenikmat. Yang ketiga ini, kalau tak dapat ibadahnya, tak dapat kenikmatannya, maka yang terlahir adalah halawatul musibah. Manisnya cobaan. Jadi cobaan itu jalan rindu. Ya. Dalam sebuah diskusi disebutkan, qala Allahu lil malaikah. Berkatalah Allah kepada para malaikat-malaikatnya. Ayuhal malaikah, para malaikat, intaliku abdi. Apa kata Allah? Bertebaran kalian, carilah hamba-hambaku, kata Allah. Untuk apa ya Allah? Kata para malaikat, bukan? Fasubbu alaihi sabban lil bala. Cari hamba-hambaku, beri mereka musibah, beri mereka ujian, ya, beri mereka bala, kata Allah. Kenapa ya Allah? Fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Karena aku sedang rindu mendengarkan tangisan mereka, rintihan mereka. Aku rindu, kata Allah. Ini namanya ni'matul musibah. Kalau lagi sehat tak terasa sholatnya. Kalau lagi kaya, lancar bisnis, tak mantap tahajudnya. Dibangkrutkan, disakitkan, baru nangis. Baru ya Allah. Itu Allah sedang rindu. Karena ibu nggak mau rindu dalam sehatnya, Allah sakitkan dia rindu. Karena ibu, ya, bapak tak rindu dalam bisnis yang untung, yang kaya raya, bisnis yang berlipat ganda, jabatan yang mentereng, nggak rindu dia. Sholat tak sholat kadang, bahkan lupa dia sholat. Subuhnya landai saja. Lewat subuh tuh enak kali tidurnya, empuk kali kasurnya, dingin kali AC-nya. Kasih musibah, tak bisa tidur. Baru nangis tengah malam tuh. Allah. Apa kata Allah? Aku sedang merindu hambaku. Maka kalau tak bisa dia merindu dalam ketaatan, beri dia musibah biar menangis dalam musibahnya, ya, agar aku merindukan tangisannya sebagai seorang hamba. Maka bersyukurlah kita sedang merasakan ibadah, tapi pastikan ada manis dalam ibadah supaya tidak harus pakai musibah. Jadi ada yang diada Malik saya ngisi ceramah, bukan sakit itu, Allah rindu saja.
Ada yang bangkrut, bukan bangkrut itu, Allah sedang rindu. Begitulah cara Allah cemburu kepada hambanya yang sudah sangat cinta kepada dunia. Allah jadikan dia patah hati dengan dunia, patah harap kepada manusia. Sehingga kita sadar, Bu, bahwa berharap kepada makhluk, berharap kepada dunia, berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja Allah. Ya, jadi Ibu, kalau lagi kena musibah, berarti ada apa, Bu? Ada rindu Allah sama itu. Ya, musibah, sakit, sehatnya dibatasi, 1 jam kencing, 2 jam kencing, 1 jam kencing, 2 jam kencing, beser namanya. Bukan beser itu, bukan diabetes itu. Allah sedang rindu. Kau tidur aja sepanjang hidup kau. Bangun kau kenapa? Dibikin Allah kencing-kencing kau tiap 2 jam. Tujuannya bukan kencing masuk kamar mandi tidur lagi. Sholat tahajud lah tahu. Umur udah 60, umur udah 70. As-safarut tawil wa zadut qalil. Perjalanan kuburmu itu lebih panjang dari perjalanan hidupmu. Siapkanlah bekal. Bekal di dunia, ibu saja hidup, bersiap bekal dengan rumahnya, bersiap bekal dengan kerja dan anaknya. Beginilah nasib dunia kalian. Bukannya hebat-hebat kali kita, bukannya berlebih duit kita, bukannya luas kali tanah kita. Itu kita sudah berusaha sepanjang usia. Jual kue kita. Jual gorengan kita. Jadi buruh kita di dunia ini. Itu pun cuma sebegini yang kita dapat. Konon lagi di kuburan tak bisa lagi kita usaha. Apa bekalmu di alam barzahmu? Sudah mati tubuh itu, tak bisa lagi mempersiapkan bekal. Masih hidup saja tak mampu kita siapkan bekal. Pas-pasan makan kita di dunia ini. Pas-pasan uang kita. Loh, terus di alam barzah makanmu apa? Kendaraanmu apa? Lampu cahaya di kuburmu yang gelap itu apa? Bukan PLN, Pak. PLN aja belum tentu selamat dari mungkar nangkir, ya kan, bukan? Direktur PLN, Menteri Energi, Presiden aja belum tentu selamat. Belum tentu kuburannya bercahaya, walaupun dia jadi presiden. Kena beda bekal. Bekal ibadah nih lah. Makanya mata yang golap, tidur, asik golap aja kau. Kapan lah kotoran, ya kan? Asik mati sebelum mati sih. Lagi ceramah pun pura-pura tutup mata khusyuk dia. Lama-lama makin turun. Hilang dia. Rupanya zikirnya terlalu dalam. Subhanallah. Kedalaman, ya kan? Rupanya ngantuk. Itulah. Begitulah kita nih, ya kan? Tapi itu dapat pahala. Alhamdulillah, nggak apa-apa, ya kan? Ngantuk dalam pengajian bagus. Cuma janganlah semua pula. Aku pun ngantuk nanti. Tidur kita semua satu pengajian. Tiba-tiba udah subuh, ya. Ketiduran kita semua. Allah. Alhamdulillah. Namanya pengajian Ashabul Kahfi. Baca Ustaz tadi Ashabul Kahfi. Ya kan? Am hasibta. Ya. Am hasibta anna Ashabul Kahfi wa Raqimi kanu min ayatina ajaba. Tidakkah kau mengira bagaimana Ashabul Kahfi dan seekor anjing yang mendapat keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala? Karena halawatul ibadah dan imannya yang baik kepada Allah, halawatul ni'mah, dia merasakan manisnya nikmat tertinggi di muka bumi adalah iman kepada Allah. Tidak dia jual imannya kepada Raja Dicyanus, tidak mau dia ingkar dan kafir kepada Allah, berlari dan bersembunyi di gua Kahfi. Akhirnya mendapatkan keajaiban dari Allah. Apa keajaiban mukjizat Ashabul Kahfi, Bu? Itu. Berapa lama, Bu? 309 tahun. Begitulah. Tapi tidurnya karena menjaga iman. Tidurnya karena berlindung dari pemimpin yang zalim, ingin membunuhnya karena beriman kepada Allah. Itu pun tak niat tidur. Dia niat berlindung di gua Kahfi. Fadaraba, ya, dan Allah, ya, memukul azanihim, telinga mereka, gendang telinganya, dibikin tak mendengar supaya nyenyak tidurnya. Maka tidurlah 309 tahun tak terasa. Kam labisna, berapa lama kita di sini? Yaumun wa ba'da yaum, sehari 2 hari kita tertidur karena lelahnya dikejar sama Raja Dicyanus. Apa sehari 2 hari? Ya. Salah sumi awazdadu tis'ah. 300 tahun ditambah 9 tahun, 309 tahun tertidur. Jadi siapa yang tidur waktu ceramah tadi? Itu keturunan Ashabul Kahfi. Subhanallah, ya.
Itu namanya apa itu ya? Itu namanya halawatul musibah. Musibah dia tidur lagi ceramah, tapi terasa manisnya itu. Ini ashabul kahfi ini Ustaz. Jangan salah Ustaz ini. Ya kan? Bukan tidur. Ini tabarukan, cari berkah malam Jumat, membaca surat ashabul kahfi, jadi ingat ashabul kahfi. Ibadahnya adalah tidur. Aku tidur Ustaz. Bukan aku niat tidur. Aku ikut jejak ashabul kahfi. Wah, jadi ada dalilnya dia tidur. Wah, itu bagus itu ya. Itu tidur yang berdalil Ustaz. Tidur yang berdalil ya. Tidur-tidur masuk surga karena mengikuti ashabul kahfi ya. Jadi bunda, inilah jalan rindu menuju Allah. Pertama, halawatul ibadah. Bagi yang sudah beribadah, rasakan kerinduannya. Cinta sama suami, tak mungkin nama suami kau sebutkan lebih banyak dibanding Allah. Tidak mungkin. Cinta kepada istri nggak mungkin. Si borek itu sebut-sebut sampai ratusan kali borek, borek, borek. Apalah bang, rek spasi jadinya ya kan. Pasti Allah lebih banyak kita sebutkan. Salat kita sebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kita sebut namanya. Jadi tanpa sadar Allah mengajarkan kita lisan yang merindu, menyebut-nyebut, memanggil-manggil. Dalam sholatnya memanggil Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kan nama Allah semua. Selesai sholat, Subhanallah, Astagfirullah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali kita sebutkan nama Allah dalam sehari? Ribuan kali kita sebutkan namanya. Tapi karena kau tak mengetahui jalan rindu menuju kepadanya, itu hanya sampai pada lidah dan ludahmu saja. Tak menembus di hatimu panggilan itu. Itulah jalan rindu menuju halawatul ibadah. Ya, bangun kita pagi, bangun kita tahajud. Oh, terdetak kita. Bukan terdetak. Malaikat bangunkan kau tuh. Allah suruh bangun. Bangun tuh tadi. Tadi sebelum tidur niat yang mau bangun tahajud. Nah, bangunlah. Karena dia tadi sebelum tidur berwudu, dia dijaga dari setan. Sebelum tidur dia berwudu, dia tak bisa digoda setan. Doa dia, Bismika Allahumma ahya wa bismika, kusebut namamu dalam hidupku, engkaulah yang menghidupkan. Kusebut namamu, engkaulah yang mematikan. Alhamdulillah di ahyana ba'dama amatan. Ya, ini dia jalan yang pertama. Kita sudah rajin ibadah, alhamdulillah. Ini yang paling tinggi. Kalau halawatul nikmah itu pilihan, ya tadilah pilihannya. Ada kekayaan itu menjadi jalan rindu, ada kekayaan jadi musibah. Punya gaji ratusan miliar, korupsi lagi triliunan. Betul? Ada namanya Hakim Pak Jamaluddin, dibunuh sama bininya karena dia punya duit 28 miliar. Dia istri kedua, istrinya meninggal, nikah lagi sama istrinya ini. Bersiasat dia dengan pacarnya, membunuh suaminya untuk merebut hartanya. Baru diputus hari ini, putusannya hukuman mati buat istrinya. Hakim Pengadilan Medan, Pak Jamaluddin, setahun yang lalu dia dibunuh bininya, dibunuh ya sama pacarnya, dibikin tabrakan. Jadi dia dibunuh, dipukul kepalanya, mati di rumah dia, dibawa mobil, dibikin mobilnya tabrakan. Nah, laporan istrinya, suaminya mati tabrakan. Selamatlah 28 miliar ku kantongi, kata istrinya. Halawatul nikmah itu hati-hati kalau punya nikmat. Bini pun bunuh awak. Coba tak ada duitnya. Duitnya cuma 2.800 rupiah. Mana dibunuh? Mati aja bang sendiri. Ada ikut ya. Karena dia punya duit 28 miliar. Jadi jangan kira harta itu kebaikan, tidak. Ya. Salli ala Sayyidina Muhammad. La yadurru gina'ul kalbi ma'a gina'il kalbi fakirul kish. Tidak akan bahaya kefakiran, kemiskinan. Semiskin apapun di dunia ini, sefakir apapun di dunia ini, tidak akan berbahaya selama hatimu penuh dengan kekayaan. Kaya hati. Jadi miskin kalau kaya hati dengan ibadah, tak pernah putus asa, tak pernah kecewa dengan takdir Allah. Ya Allah, segala puji bagimu.
Cepatlah aku masuk surga ini ya Allah. Rumah tak ada, mobil tak ada, kereta tak ada, uang pun pas-pasan. Apa yang mau dihisap ya kan? Apa yang mau dihisap? Apa pun tak ada. Terus apa kujul kau? Tajul madras sajalah. Tak dapat teh manis, air mineral pun jadilah. Alhamdulillah itu. Makasih ya Allah, tak sakit gula. Kan itu kan? Alhamdulillah. Walaupun ada bandrek, aku tengok di sana, ada di sana. Udah berapa kali bertahun aku ceramah sini, asik putih. Cuma kita bersyukur. Kenapa? Kaya hati. Jadi air putih itu tak apalah kecil hati kalau ini air putih ini. Ya kan? Karena hati sudah kaya, kan? Tapi selesai pulang ceramah, tahu berubah dia jadi bandrek. Wajarlah, namanya kampung India. Masa tak ada bandrek? Kan bahaya juga itu. Kita minum dulu Bu ya. Entah berubah dia nanti tiba-tiba sebelum pulang. Ini kaya hati, ya kan? Kaya hati. Tak apalah bisa kita pula. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan la yanfa'u fakirul kalbi ma'a fakiril kalbi ya ginal kish ya, dan tidak bermakna sekaya-kaya harta, sehebat-hebat harta tapi hatinya miskin, itu nggak ada gunanya itu. Kaya memang, cuman hatinya miskin. Oh, jangankan duitnya Allah, ya kan? Dakinya pun tidak dapat orang. Daki Bu, dakinya aja Pak. Ya usah duitnya, dakinya nggak boleh. Ya, keringatnya tak boleh dapat awak, ya kan? Begitulah dia, kaya memang, tapi hatinya miskin. Ya, jadi tak ada guna kayanya. Makin kaya makin miskin, itulah dunia. Dunia ini ya seperti meminum ya surba miyahul bahri. Seperti kita meminum air laut. Ya. Izdada syurban, izdada atashan. Kalau kita minum air laut itu Bu, asin dia. Makin banyak kita minum, makin haus kita rasanya. Itulah dunia. Ya, dunia ini seperti minum air laut, tak ada habisnya. Kalau hatinya sempit, hatinya fakir, hatinya miskin. Udah jelas banyak duitnya. Nggak dapat kurban dari masjid. Nggak dapat jatah aku tahun ini. Nggak dapat jatah cemana. Udahlah setruk banyak duit, kurban pun enggak, jatah masjid pun ditunggunya. Tak bisanya dimakannya. Giginya pun udah metik. Bukan ompong, metik. Tak ada lagi. Ada pun satu pun goyang-goyang. Udahlah, jangan paksa kali makan daging. Nggak tergigit lagi. Udahlah. Ya kan? Udah blender ya. Lain pula ya kan, rendang blender. Lain itu. Itu namanya bubur itu, bubur daging. Bubur daging ya. Inilah kita, usah kecil hati kali. Dunia nikmat ini mungkin tak jatah kau, dikasih agak oyong kau nanti. Ya kan? Udah lupa wirid, lupa ngaji mana Ibu, lah. Ya salah, healing kepala kau ya kan? Ya kan? Itulah dia. Kenapa? Tak siap jadi OKB. Tahu OKB Bu? Orang kaya baru, ya kan? Ya kan? Apa dia? Teriak dia, asik melala aja, malu dia datang wirid. Kenapa dia malu? Nampak kali aku nggak jalan-jalan katanya. Ibu nggak bir, aku lagi di mall ini. Mana? Lagi makan sama cucu di Podomoro. Dia anggar aja gitu. Ya kan? Ibu nggak takziah. Ada aja alasannya. Besok mati siapa yang takziah ibu? Itu bahaya baru tahu deh. Ya. Yang ketiga apa? Halawatul musibah. Ini jalan rindu dari musibah. Makanya kalau dapat musibah sakit, berarti kita bilang apa? Ya Allah, rindu engkau padaku ya Allah. Ampun dalam sehatku gitu. Ya kan? Tiba-tiba bocor ban kereta itu. Bukan musibah itu. Ribuan kereta lewat, kok kereta ibu pula yang bocor. Berarti Allah sedang rindu, bukan bocor ban itu. Ya Allah, rindu kali kalau aku sedekah sama tambal ban ya Allah. Gitu. Jangan bilang bocor ban pula aku. Inilah mau ngaji aku bocor ban pula, bukan. Iya kan? Allah lagi rindu. Kau pun masih bocor ban baru sedekah kau sama tukang tambal ban. Ya kan? Ketemu tambal bang, ya bang ya. Apa bocor ban aku datang sama abang bilang itu. Apa ini? Anti bocor ban bilang. Sebelum bocor kasih lama bang ya. Biar nggak bocor lah banku tiap minggu aman banku. Gara-gara banyak sedekah. Jadi yang begitu-begitu tengok rindu Allah di mana. Ya. Sakit Ustaz, mama dia isi Ustaz. Udah lebih 2 minggu nggak sadar-sadar Ustaz. Gimana ini Ustaz?
Berapa usia emak? 70 Ustaz. Aha. Berarti 69 tahun sehat lah makku. Baru 2 minggu sakit cerewet kan. Ya Bu ya. Baru berapa minggu sakit? 2 minggunya baru sakit. 70 tahun sehat kemana aja. Iya kan? Tak ada nangis anaknya, emaknya tak ada dikunjungi, tak ada kalian kumpul. Begitu sakit merengek kalian semua, ma, bangunlah mak, sehatlah mak, lagi sehat tak pernah kalian datang. Paling yang datang cucu, numpang. Bini kerja, laki kerja, numpang. Awal bulan hilang dia. Mana kalian? Makan sate, mak, biasa anak awal bulan. Jangankan sate, pincuknya pun tak sampai ke rumah. Pincuk, nanti udah miskin datang lagi ke rumah. Titip cuci ya mak ya, apa yang ada lah mak dimakan. Ya, hidup ini kan bersyukur mak ya, ada mama masak apa, dimakan ya sayangnya. Ini nenek bagus ini, baik nenek ini ya. Begitu kalian makan enak, mana kalian? Makan sate di kampung madrasah, makan sate apa? Martabak India, ngomong aja. Bungkusnya pun nggak sampai. Udah sakit baru kalian ngumpul kan? Apa mak mau apa mak biar beli? Mana bisa orang di ICU gigit mak? Oh, masa mau kasih sate lagi? Sehat kalian kasih sate? Ya kan? Lagi sakit datang kalian pakai perwiritan bawa buah kalian. Mana kegigitnya? Yang senang yang jagalah. Lama-lama sakit banyak buah kayaknya mama sakit ini. Jarang-jarang waktu bawa buah ke kita nih. Lagi sakit emak datang bawa buah. Kadang-kadang itu bang. Nunggu sakit dulu baru terasa dia. Begitulah hidup nih. Semakin gelap semakin terang. Jangan bersedih kalau digelapkan. Allah hanya ngajarkan arti cahaya. Arti cahaya. Kalau hidup aja lampu, kita ada terima kasih sama PLN kita. Begitu mati lampu, mana PLN, mana PLN, mana PLN, ya kan? Marah sama PLN, baru marah sama PLN. Tapi selama sebulan nggak pernah mati lampu, nggak ada arti PLN itu. Begitu mati lampu yang tak ada otak PLN itu. Lupa dia sebulan, udah PLN hidup terus. Begitu mati aja 2 jam, merepet dia, ya kan? Panjanglah cerita dia. Padahal baru 2 jam dari ya ratusan jam atau ribuan jam seumur hidupnya nggak pernah mati. Jadi digelapkan bukan karena memang mau gelap, supaya belajar arti terang. Semakin gelap semakin terang. Tidakkah bintang dan rembulan terlihat waktu gelap? Waktu terang nggak kelihatan. Ya Bu ya. Nah, itulah dia ya. Jadi kita nih namanya halawatul musibah. Kalau kena musibah rasakan manisnya, jangan musibahnya. Apa pesan cinta Allah dan rindu Allah dalam musibah ini ya Allah? Apa pesannya ya Allah? Minta kepada Allah bahwa Allah sedang merindumu dan engkau tahu bahwa Allah sedang merindu. Insya Allah. Lihat kita air bening gini ya Allah. Enaknya bandrek itu ya Allah, kita rasakan itu. Ya kan itu dia kan kita nikmatin saja. Enaknya bandrek ya Allah. Andai kata kalau sering kita minum bandrek kan biasa aja lah, tiap hari minum bandrek biasa karena jarang-jarang baru terasa enaknya bandrek. Udah adalah 2 bulan aku minum bandrek ya, 2 bulan adalah ya, terakhir kali 2 bulan yang lalu lah, boleh lah ya, baru terasa kita bagaimana enaknya bandrek. Ibu mau ibu nanti ku badal aja lah, nggak mungkin dibelikan pula semua, tumpur nanti bandar kan. Nanti ceramah minggu depan atau Jumat keberapa nanti saya ceritakan bagaimana enaknya bandar itu yang saya minum malam ini insya Allah. Allah alam bisawab. Demikian. Silakan Adinda Ustaz. Nah, pas berarti nggak ada pesan bandre orang itu. Cuma aku aja Ustaz. Orang yang tak ada aman Ustaz. Jadi satu aja lah. Nggak ada kan Bu? Pas katanya sudah berarti pas. Titip di Ustaz aja. Oh janganlah. Ya aku yang tumpur nanti ya. Baik Bunda, itulah dia jalan rindu menuju Allah. Maka rasakan manisnya ibadah setiap saat. Wa anta ayyamun. Kita ini adalah hari-hari yang berlalu. Idza zahabal yaum zahaba ba'duka. Setelah hari itu pergi, hari itu hilang, maka sebagian dari hidup kita sudah menghilang. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apa kata ulama kita? Ya Imam Al-Ghazali mengatakan hari itu cuma 3 saja. Hari lalu yang sudah berlalu, tak tahulah bagaimana pahala dan ibadah Bapak Ibu. Tak bisa kita ulang lagi sholat isya-nya. Tak bisa kita ulang lagi sholat tahajudnya. Hari esok belum tentu lagi kita hidup.
Maka yang ada hari ini, perbanyaklah ibadah. Ya, perbanyaklah ibadah. Kenapa sih Allah membangunkan kita setiap pagi? Padahal tak baik-baik kalinya kita setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan, karena Allah tahu banyak dosamu, dibangunkan kau tiap pagi, biar masih sempat kau mohon ampun dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa rasakan manisnya ibadah setiap hari, jalan rindu menuju Allah. Yang dapat nikmat, maka rasakanlah jalan rindu dalam kenikmatannya. Jangan harta dunia yang diberikan Allah, kita lupa siapa yang ngasih. Padahal dikasih Allah, dititipin Allah. Ya, kita datang dari tanah, dibuat dari tanah, hidup di atas tanah, makan dari hasil tanah, nanti mati masuk tanah. Ya, kenapa kita lupa? Ya, kita sebagai hamba yang terbuat dari tanah. Dan yang terakhir adalah halawatul musibah. Ya, andai kata pun datang dalam kehidupan kita musibah, ujian, cobaan, udahlah, itu bukan musibah. Allah sedang rindu saja kaki itu biar nggak maksiat lagi, dibikin Allah tak bisa jalan. Mulut itu biar nggak maksiat dan dosa lagi, dibikin Allah payah ngomong dia. Kalau nggak gibah, ngomel, di stop Allah, tak bisa ngomong lagi. Allah, inilah mulut surga itu, tak bisa lagi buat dosa lagi. Bisa lihat waktu mudanya. Udah tua, kena sakit diabetes, kabur. Tapi bukan kabur. Allah jaga matamu dari dosa dan nafsu dunia. Biar tak ada lagi nafsunya. Karena mata tak bisa melihat lagi. Apa warna pun tak tahu. Mobil angkot, mobil Alfa tak ada bedanya. Sama-sama mobil. Tak bisa lagi mata tuh melihat, sama aja. Udahlah, asal sampai aja lah. Asal sampai. Nah, itu menghilangkan nafsu dunia. Insyaallah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna halawatul ibadah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami manisnya ibadah, menyebut namamu, ruku, iktidal, sujud kepadamu. Gerakkan ya Allah tubuh ini di waktu-waktu sholatnya, meraih kebaikan berjemaahnya. Tubuh ini terbangun di waktu tahajudnya ya Allah. Engkau bangunkan setiap tahajud. Engkau gerakkan hatinya dalam kerinduan. Engkau basuhkan daripada raga yang suci dengan wudhunya. Engkau jauhkan dari kemalasan dan rasa ngantuk ya Rabbana. Engkau khusukkan kami dalam kerinduan setiap takbirnya, setiap geraknya. Ya Allah, mudahkanlah kami menikmati indahnya di waktu sahur. Mustaghfirina bil ashar. Memohon ampun kepadamu di waktu-waktu sahur kami. Salat 2 rakaat, salat sunat fajar kami. Menyambut subuh kami ya Allah, berjemaah dengannya. Lazimna bil jamaah. Ya Allah, lazimkanlah kami mulai hari ini untuk merasakan indahnya berjemaah dalam salat-salat wajib. Indahnya salat-salat nawafil, salat-salat sunnah yang di rumah kami dirikan dengannya. Ya Allah, mudahkan kami dengan ibadah puasa Ramadan. Mulazamahkan kami indahnya puasa Senin kami sepanjang hayat kami sejak hari ini ya Rabbana. Manisnya puasa-puasa sunnah. Ya Allah, lazimkan kami rindu membaca Quran. Tak membaca Quran, ada hilang di rasa hati kami ya Allah. Ada kerinduan kami bersedekah. Berapapun yang kami punya ya Rabbana. Dan hadirkan kerinduan ini kepada anak cucu keturunan kami. Andai kata musibah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Engkau sedang rindu kepada kami. Ajarkan pesan rindu dan cintamu ya Allah dalam setiap musibah yang kami jalani. Kami ridho sebagai hambamu ya Rabbana. Apapun yang kau takdirkan kepada kami ya Allah. Dalam kebaikan dan keburukannya selama engkau ridho dan mencintai kami ya Allah. Wala ubali. Maka kami tak peduli dengan seluruh isi dunia ini. Hanya engkau yang kami tuju dan hanya ridhomu yang kami maksud ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup dengan berbunyi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.